Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih dan solihah grade 6? Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, kita sudah banyak belajar tentang operasi hitung bilangan bulat menggunakan garis bilangan pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan mempelajari operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Operasi hitung sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jika kalian ingin menjadi pengusaha, kalian harus bisa menghitung untung dan rugi. Atau jika kalian ingin menjadi koki, kalian juga harus bisa menghitung komposisi bahan-bahan untuk resep makanan. Apalagi jika kita ingin menjadi dokter, maka kita harus pandai berhitung dengan operasi hitung. Cara perhitungan ini bisa berguna untuk siapa saja, sehingga sangat penting kita untuk mempelajarinya. Jadi, sekarang kita bersiap untuk ke materi selanjutnya ya. Operasi hitung bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan. Dalam proses pengerjaan operasi hitung bilangan bulat, terdapat beberapa aturan agar lebih mudah dalam pengerjaannya. Mari kita perhatikan. Oh ya, kamu bisa sambil mencatatnya ya di buku catatan. Perhatikan aturan berikut. Yang pertama, penjumlahan bilangan positif dengan positif langsung diselesaikan seperti penjumlahan pada bilangan cacah biasa. Jadi, untuk yang bentuknya positif dengan positif, contohnya 5 ditambah 10, maka kita langsung menjumlahnya. Berapa hasilnya? Betul sekali, 15. Aturan kedua, penjumlahan bilangan negatif dengan negatif diselesaikan dengan langsung menjumlahkan seperti biasa dengan mengabaikan tanda negatifnya. Nah, kemudian hasil akhir penjumlahannya ditambahkan dengan tanda negatif di depannya. Jadi untuk penjumlahan bilangan negatif dengan negatif itu kita jumlah terlebih dahulu seperti biasa tanpa menghiraukan atau mengabaikan tanda negatifnya. Contohnya min 3 ditambah min 5. Ingat aturan yang sebelumnya? Ketika ditambah bilangan negatif, maka kita ubah bentuknya. Jika ditambah bilangan negatif, maka berubah menjadi dikurang atau dikurang dengan lawan dari bilangan negatifnya, ya, sehingga menjadi min 3 dikurang 5. Nah, jika bilangan negatif dikurang negatif, nah maka cara mengerjakannya adalah yang pertama kita ubah dulu bentuknya, kemudian kita jumlah keduanya langsung seperti biasa, tapi abaikan dulu tanda negatif-negatifnya. Jadi 3 tambah 5 hasilnya 8. Nah, kemudian di akhir baru hasil akhirnya ditambahkan tanda negatif. Jadi hasilnya min 8. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, ketika bentuknya sudah diubah menjadi min 3 dikurang 5, maka kita tambah saja 3 tambah 5. Hasilnya 8, baru di akhir tambahkan tanda negatif. Selanjutnya peraturan atau aturan ketiga. Penjumlahan bilangan positif dengan negatif diselesaikan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Jadi kalau ada bilangan positif dengan negatif, maka langkahnya adalah yang pertama, abaikan tanda. Jadi abaikan dulu tanda positifnya ataupun negatifnya. Yang kedua, kurangi bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil.
Yang ketiga, jika bilangan yang lebih besar bertanda negatif, tambahkan tanda negatif atau min pada hasilnya. Contohnya, min 10 ditambah 8. Di sini 10 adalah bilangan negatif, sedangkan 8 adalah bilangan positif. Maka seperti yang tadi, abaikan tandanya. Kemudian kedua, kurangi bilangan yang lebih besar. Mana yang lebih besar antara 10 atau 8 tanpa melihat tandanya ya. Jadi 10 sama 8 lebih besar 10. Jadi 10 dikurang 8. Hasilnya 2. Nah, ini belum selesai. Kemudian kita lihat manakah yang lebih besar antara yang berteman atau yang bertanda negatif atau yang bertanda positif. Betul sekali, yang lebih besar adalah angka 10, yaitu yang bertanda negatif. Maka hasil akhirnya kita berikan tanda negatif. Karena angka yang lebih besar itu 10 bertanda negatif, maka tambahkan tanda negatif pada hasilnya sehingga hasilnya menjadi min 2. Bagaimana? Kalau masih belum paham bisa diulang dulu ya videonya. Kita lanjut ke contoh. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal. Siapkan buku tulis, catatan, dan pensil ya. Kemudian ikuti langkah-langkah mengerjakan seperti Bu Guru contohkan. Dan tidak hanya menonton agar bisa lebih paham. Contoh soal yang pertama. Jika ada angka 56 ditambah 24. Nah, untuk yang ini maka memakai aturan yang pertama. Betul sekali, aturan pertama. Maka langsung ditambah seperti biasa. Hanya 56 tambah 24 yaitu betul sekali 80. Kita masuk ke contoh kedua. Min 13 ditambah min 25. Nah, sebelumnya karena ada tanda yang berdekatan, ditambah bilangan negatif, masih ingat pada video sebelumnya? Ya betul, kita ubah dulu sehingga menjadi min 13 dikurang 25. Jadi untuk yang di sini tambah dengan kurang, maka kita ubah menjadi dikurang ya. Min 13 dikurang 25. Maka aturan nomor berapa? Betul sekali, memakai aturan nomor 2. Maka diselesaikan dengan menjumlahkan seperti biasa, tapi ingat, abaikan tanda negatifnya. Kita jumlah seperti biasa, berarti 13 ditambah 25 hasilnya adalah 38. Nah, jangan lupa karena min pengurangan minus dengan negatif dengan bilangan negatif, maka di hasil akhir kita berikan atau tambahkan tanda negatif, maka hasilnya menjadi min 38. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang nomor 3. 40 ditambah minus 23. Masih ingat harus diapakan dulu? Betul sekali, kita ubah dulu ya. Menjadi 40 dikurang 23. Bisa kita lihat pakai aturan nomor berapa? Betul sekali, peraturan nomor 3. Bisa dilihat di sini 40 bilangan positif. 23 ada tanda kurangnya, maka dia termasuk negatif. Maka kalau ada penjumlahan antara bilangan positif dengan negatif, maka kita kurang dari angka yang lebih besar dikurang angka yang lebih kecil ya. Langsung 40 dikurang 23, maka hasilnya 17. Kemudian dilihat mana yang lebih besar, bilangan yang berteman dengan positif atau negatif. Ya betul, karena positif maka hasilnya tetap 17. Contoh soal nomor 4.
minus 74 ditambah 50. Coba ada yang tahu langsung? Pakai aturan nomor berapa? Betul sekali, memakai aturan nomor 3 karena di sini 74 merupakan bilangan negatif dan 50-nya merupakan bilangan positif. Maka kita kurangi bilangan yang lebih besar dengan yang lebih kecil dengan mengabaikan tandanya. Jadi yang lebih besar adalah 74 dikurang 50, maka hasilnya 24. Nah, sekarang kita cek manakah yang lebih besar, yang berteman dengan negatif yaitu 74 atau yang berteman dengan positif yaitu 50. Betul sekali, yang berteman dengan negatif lebih besar, maka di akhir kita tambahkan tanda negatif. Jadi hasilnya adalah minus 24. Kita masuk ke contoh nomor 5. Minus 38 dikurang minus 61. Nah, dilihat di sini karena dikurang negatif, dikurang bilangan negatif. Maka ingat pada video sebelumnya? Ya, betul sekali, kita ubah terlebih dahulu. Jika dikurang bilangan negatif, maka menjadi ditambah dengan lawan bilangan negatif. Jadi minus 38 ditambah 61. Oke, paham ya? Jika ada minus, dikurang minus atau dikurang bilangan negatif, kita ubah menjadi tambah. Nah, pakai aturan nomor 3 karena penjumlahan antara bilangan negatif dengan positif. Kita kurangi angka yang lebih besar dengan angka yang lebih kecil. Jadi yang lebih besar adalah 61, maka 61 dikurang 38. Ingat, abaikan tanda sebelumnya. Maka hasilnya 23. Kemudian kita lihat, manakah yang lebih besar? Yang berteman dengan negatif atau yang berteman dengan positif? Ya, karena yang berteman dengan positif yaitu 61 lebih besar dari 38, maka hasil akhirnya adalah tetap 23. Masuk ke contoh soal terakhir. Sama seperti tadi, coba dikerjakan dulu ya. Silakan di pause jika soalnya sudah muncul. Nah, di pause ya. Minus 23 dikurang 14. Kalian pikirkan dulu, pakai aturan nomor berapa. Kemudian langsung dikerjakan. Nah, jika sudah selesai, kita bahas di sini. Kalian cek apakah sudah benar atau belum. Nah, langsung ya kita menggunakan aturan nomor 2. Karena bilangan negatif dikurang bilangan negatif. Cara mengerjakannya sama seperti cara biasa, yaitu dengan menjumlahkannya dengan mengabaikan tanda negatifnya. Jadi 23 ditambah 14. Maka hasilnya adalah 37. Nah, jangan lupa di akhir, karena ini bilangan negatif dikurang dengan bilangan negatif, maka di akhir ditambahkan tanda negatif, tanda minus. Jadi hasilnya adalah min 37. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, jika masih bingung, kalian bisa ulang lagi dulu videonya sampai kalian bisa. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal cerita. Contohnya, suhu di Kota Bogor adalah 27 derajat Celcius, sedangkan suhu di Dieng adalah minus 18 derajat Celcius. Berapakah selisih dari suhu di Kota Bogor dan Dieng? Nah, bagaimana cara menjawabnya? Yang pertama, kita lihat dulu apa yang ditanyakan. Nah, yang di sini yang ditanyakan adalah betul sekali, selisihnya. Nah, selisih
Untuk kata selisih itu sama seperti jarak, sama dengan perbedaan, yaitu cara mencarinya atau cara menjawabnya adalah dengan mengurangi bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Maka kita lihat manakah yang lebih besar, 27 derajat ataukah minus 18 derajat Celcius. Betul, karena 27 derajat lebih besar, maka kita tulisnya 27 dikurang, yang besar dikurang yang kecil adalah minus 18. Nah, kemudian ingat, ketika bilangan positif dikurang bilangan negatif, maka kita ubah dulu menjadi, ya betul, 27 ditambah lawan dari minus 18, 18. Betul sekali, maka hasilnya menjadi 45. Jadi, selisih dari suhu di Kota Bogor dan Dieng adalah 45 derajat Celcius. Nah, kalian harus lengkap ya menuliskannya. Jadi dari kalimat matematikanya, kemudian sampai kalimat jadi selisihnya adalah sekian ya. Contoh kedua. Seekor burung terbang 5 meter di atas permukaan laut, sedangkan di dalam laut ada ikan yang berenang di kedalaman 10 meter di bawah permukaan laut. Berapakah jarak antara ikan dan burung? Nah, kita ubah dulu kalimat di sini ya. Di atas permukaan laut, maka berubah menjadi betul sekali, positif 5. Nah, kalau di bawah permukaan laut, maka betul sekali, minus 10. Nah, selanjutnya kita lihat manakah yang ditanyakan. Karena ini tanya adalah jarak, maka seperti tadi, yang besar dikurangi yang kecil. Yang besar adalah betul 5. Maka 5 dikurang minus 10. Seperti tadi kita ubah dulu menjadi 5 ditambah 10. Maka hasilnya menjadi 15. Nah, jadi jarak antara ikan dan burung adalah 15 meter. Ingat ya, selalu lengkapi dengan kata jadi. Hasilnya adalah sekian. Soal cerita yang ketiga. Kakak membeli es krim di supermarket. Suhu es krim tersebut adalah minus 8 derajat Celcius. Saat sampai di rumah, kakak meletakkannya di meja dan lupa memasukkannya ke dalam kulkas sehingga suhunya naik 20 derajat Celcius. Berapakah suhu akhir es krim tersebut? Nah, kalau di sini yang ditanya adalah suhu akhir. Karena suhu akhir, maka kita menjawabnya atau kalimat matematikanya dimulai dari angka-angka pertama, dari kalimat pertama. Di sini kakak membeli es krim, suhunya minus 8 derajat Celcius. Maka kita tulis minus 8. Kemudian saat sampai di rumah kakak meletakkannya di meja dan lupa memasukkannya ke dalam kulkas sehingga suhunya naik. Naik berarti ditambah atau dikurang? Betul sekali. Jadinya ditambah 20. Nah, berarti hasilnya bagaimana caranya, masih ingat? Ya, betul sekali. Karena bilangan negatif dengan bilangan positif, maka caranya dikurang. 20 kurang 8. Berapa hasilnya? Ya, betul, 12. Kita lihat mana yang lebih besar, yang berteman dengan negatif atau yang berteman dengan positif. Ya, karena yang berteman dengan positif lebih besar, maka hasilnya tetap positif. Jadi suhu akhir es krim adalah 12 derajat Celcius. Alhamdulillah, materi operasi hitung bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan sudah selesai. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Jika masih kurang paham, bisa diulang lagi videonya atau bisa kirimkan WA ke wali kelas kalian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu yang kita pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.